warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska, NIM terakhir 87 dari kelas PGSD 4E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pilihan 1 strategi pembelajaran di SD dengan tema yang saya pilih, yaitu tema A tentang teori atau konsep strategi pembelajaran di SD. Untuk materi yang pertama, yaitu pengertian teori atau konsep strategi pembelajaran di SD. Menurut Kasana tahun 2019, strategi pembelajaran adalah rencana dan cara mengajar yang akan dilakukan guru dengan menetapkan langkah-langkah utama mengajar sesuai dengan tujuan pengajaran yang akan dicapai dan telah digariskan. Materi yang kedua, tujuan strategi pembelajaran di SD. Menurut Hari Khairunisa Dwi et al. Tahun 2023, tujuan penerapan strategi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Ketiga, mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Materi ketiga yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry, rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah, rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Yang keempat, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Yang kelima, strategi pembelajaran kooperatif, rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam sekelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Yang keenam, strategi pembelajaran konseptual, konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, yang mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, strategi pembelajaran afektif, menghadapkan siswa pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis. Melalui situasi ini diharapkan siswa dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dianggapnya baik. Yang keempat, contoh penerapan strategi pembelajaran di SD. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Penerapannya yaitu guru memulai dengan menyampaikan tujuan pembelajaran secara eksplisit, misalnya ingin mengenalkan ciri-ciri makhluk hidup. Kedua, guru menjelaskan konsep dengan ceramah singkat dibantu gambar atau video terkait tumbuhan dan hewan. Ketiga, guru melakukan pengobrolan sederhana seperti memamerkan tanaman dan meminta siswa mengamati perbedaannya dengan benda mati. Kemudian, siswa mencatat penjelasan guru, lalu mengerjakan soal latihan untuk menguji pemahaman. Kemudian dilanjutkan dengan kuis singkat untuk merefleksikan materi yang baru dijelaskan. 2. Strategi pembelajaran inquiry. Penerapannya yaitu guru mengajak siswa mengamati tumbuhan di sekitar sekolah. Yang kedua, siswa mencatat hasil pengamatan dan merumuskan pertanyaan, misal bagaimana ciri daun mangga. Ketiga, siswa menyusun laporan berdasarkan data yang dikumpulkan. Keempat, setelah kelompok menyajikan laporannya, dilakukan diskusi bersama dan revisi sesuai umpan balik guru. Pembelajaran berbasis masalah. Penerapannya yaitu guru menampilkan gambar tumpukan sampah di lingkungan yang padat penduduk. Kemudian siswa diberi tugas secara berkelompok untuk mencari informasi tentang dampak jumlah penduduk terhadap sampah. Kemudian siswa mengumpulkan data dari berbagai sumber, berdiskusi dan mencari solusi terhadap masalah sampah yang muncul akibat kepadatan penduduk. Kemudian kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan solusi yang mereka temukan. 4. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Penerapannya yaitu siswa dibagi dalam kelompok kecil, masing-masing mendiskusikan penyebab polusi di lingkungan sekitar dan dampaknya. Kemudian setelah berdiskusi, setiap kelompok menyajikan hasilnya dan mengikuti sesi tanjung. 5. Strategi pembelajaran kooperatif. Penerapannya yaitu yang pertama, guru menyiapkan kartu gambar dan definisi sifat benda. Kemudian siswa
siswa dibagi kelompok lalu mencari pasangan kartu yang sesuai secara bersama-sama. Kemudian guru melakukan evaluasi dan memberikan umpan balik. 6. Strategi pembelajaran konseptual. Penerapannya yaitu guru mengaitkan materi operasi tambah dan kurang dengan kegiatan berbelanja di pasar mini buatan siswa. Kemudian siswa berdiskusi kelompok, merencanakan belanja sesuai anggaran, dan memecahkan masalah praktis terkait uang. Kemudian siswa mempresentasikan hasilnya. 7. Strategi pembelajaran afektif. Penerapannya yaitu guru menyajikan skenario di mana seorang siswa tidak sengaja merusak properti sekolah dan tidak mengaku. Kemudian siswa diajak berdiskusi tentang apa yang seharusnya dilakukan siswa tersebut, mengapa kejujuran itu penting dan dampak dari ketidakjujuran. Kemudian siswa diajak merefleksikan bagaimana perasaan mereka jika berada di posisi siswa yang merusak atau siswa yang mengetahui kejadian tersebut. Kesimpulan dari strategi pembelajaran di SD ini menurut saya yaitu dengan strategi pembelajaran tersebut guru dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menarik sehingga mendorong peningkatan hasil belajar siswa secara holistik meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pada akhirnya, penerapan strategi pembelajaran yang efektif akan meningkatkan prestasi akademik, keterampilan berpikir, serta pengembangan karakter positif pada siswa SD. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.